Film ini adalah film yang menceritakan tentang seorang cewek cantik yang merupakan pemilik kos-kosan gitu. Tapi berhubung suaminya itu jarang banget memberikan asupan nutrisi batang, jadi meskipun duitnya itu banyak, ya tetap aja ada yang kurang gitu rasanya ya. Sehingga akhirnya dia pun mencoba mencari sumber nutrisi kehidupan dari pancuran mata air yang lain. Film ini dimulai dengan penampakan sepasang suami istri, di mana sang suami ini pagi-pagi banget udah buru-buru pengen pergi keluar, sehingga istrinya yang semlohe ini pun terpaksa tinggal di rumah sendirian. Ya, dia adalah Minami Aizawa yang sekarang ini tengah memerankan seorang istri yang cantik, baik hati, dan kesepian. Karena suaminya itu galak banget ya, dan gak pernah menggunakan jasa wisata goa miliknya. Nah, Minami yang juga merupakan pemilik dari kos-kosan, dan ini tengah menghitung pendapatan dan juga pengeluaran bulanannya, sembari sekali-kali mencoba browsing-browsing update video Nekoboy. Sementara itu, suaminya yang tadi udah minggat pagi-pagi banget, sampai sekarang itu dia itu masih belum pulang. Padahal udah waktunya jam menyusui toh. Sehingga Minami kemudian mencoba menelponnya, tapi nggak diangkat-angkat. Dan saking merasa keselnya menunggu suaminya tersebut, Minami kemudian mencoba rebahan sampai akhirnya dia pun ketiduran. Nah, di dalam tidurnya tersebut, Minami yang emang jarang banget menikmati singkong dewa, dia pun kemudian bermimpi tengah melakukan bercocok tanam dengan pria yang tidak dikenal. Dan film ini pun dimulai. Dompet lempit ibu kos. Minami yang tengah bermimpi becek itu pun kemudian terbangun, dan ia kemudian dikagetkan dengan sosok seorang pria yang tengah duduk di kursi di dekatnya. Pria itu pun kemudian mencoba mendekatinya, dan Minami yang masih setengah sadar ini pun agak lola gitu otaknya karena mimpi becek barusan itu ya. Nah, pria ini yang tampangnya blendes ini loh, dia ini bernama Kitayama, dan dia ini niatnya ingin menyewa salah satu kamar kos di tempat ini. Karena kata temennya, kos di tempat ini adalah kos-kosan yang paling murah gitu yang ada di Jepang, sehingga cocok banget untuk mahasiswa abadi sepertinya. Minami kemudian mengantar Kitayama ke kamar kos yang kosong. Namun Minami ini agak grogi gitu ya, karena memang selain karena dia ini pemalu, Minami itu agak kaget yo pas muncul Kitayama pas dia lagi mimpi becek gitu tadi. Sehingga dia ini ngomongnya agak ngelantur gitu, agak salting gitu ya. Nah, malamnya dan sampai saat ini suaminya itu tadi masih belum pulang loh. Ini punya istri cantik kayak gini malah dianggurin loh. Sehingga Minami yang kesepian ini pun menghabiskan waktunya sendirian sembari menonton SpongeBob. Dan dia ini sangat menikmati pertunjukan tersebut sampai tiba-tiba fokusnya tersebut kemudian teralihkan dengan suara celepak-celepok yang berasal dari lantai atas, di mana lantai atas itu adalah tempat kos-kosannya tadi. Dan suaranya ini sangat berisik jo. Mungkin orangnya lupa hidupin mode silent yo. Dan karena Minami ini emang jarang banget mendapatkan asupan nutrisi batang hariannya, ketika ia mendengar suara tersebut, ia pun kembali teringat dengan nasib tragis yang dialami oleh bikang angetnya. Karena tidak pernah digunakan sama sekali oleh suaminya toh. Minami kemudian mencoba mencari sumber suara tersebut, yang ternyata berasal dari kamar Kitayama. Dan ketika ia hendak menegurnya, ia justru mengurungkan niatnya tersebut dan memilih untuk tidur saja. Sampai pas tengah malam, Minami kemudian terbangun karena Kitayama tadi masih saja loh melakukan olahraga rohaninya. Keesokan harinya, terlihat suaminya tadi yang sudah tertidur di sampingnya, nggak tahu jam berapa tadi dia pulangnya ya. Dan beberapa detik kemudian, terdengar suara bel ting-tung
Dan suaminya yang terganggu dengan suara tersebut kemudian menyuruh Minami agar segera melihatnya. Dan ternyata itu adalah salah satu penghuni kamar kos lainnya yang kini marah-marah karena dia semalaman gak bisa tidur akibat suara yang ditimbulkan oleh Kitayama. Padahal hari ini dia ini ada rencana untuk mengikuti turnamen MPL. Ntar kalau sampai kalah gimana coba? Sehingga karena mendapatkan komplain tersebut, Minami kemudian mencoba mendatangi Kitayama dengan niatan untuk meminta uang kos sekalian untuk menyampaikan keluhan dari penghuni kos lainnya tadi. Namun ketika Kitayama membuka kamarnya, ternyata dia ini cuma pakai boxer saja. Kitayama kemudian mempersilahkan Minami masuk sembari ia mencoba mencari uang kosnya yang keselip di celananya. Dan di sini Minami kemudian mencoba mengatakan maksud kedatangannya tersebut. Minami mengatakan bahwa Kitayama sekarang dilarang untuk membawa pacarnya ke tempat ini karena sangat mengganggu ketertiban umum. Dan kalau masih tetap ngeyel, maka ia akan dikeluarkan dari kos-kosan ini. Kitayama yang ketakutan mendengar ancaman tersebut kemudian memohon agar ia tidak dikeluarkan karena ia tidak memiliki uang untuk mencari kos-kosan lainnya. Dan mendengar hal tersebut, Minami yang kini tahu kalau Kitayama memiliki singkong dewa super, ia kemudian mengatakan kalau Kitayama masih boleh kos di tempat ini asalkan ia mau menjadi sumber nutrisi batang hariannya. Sehingga karena Kitayama ini kini berada di bawah tekanan dan juga ancaman, dengan terpaksa ia pun kemudian mau mengikuti permintaan tersebut. Dan sejak saat itu Minami ini jadi ketagihan ya dengan performa gerakan piston milik Kitayama. Sehingga dia pun selalu memeras batang singkong milik Kitayama sampai jadi tape. Yang bahkan kini ketika Kitayama hendak membayar uang kos-kosan bulanannya, Minami justru mengembalikan uang tersebut selama Kitayama mau menjadi kelinci percobaan untuk dimasukkan ke dalam lubang kelinci miliknya. Dan film ini pun berakhir.